Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara walau kau terus saja. Dalam catatan sejarah dinamika penegakan hukum di Indonesia terdapat berbagai peristiwa, kisah maupun kasus kelam. Bisa kau redam. Salah satu kasus kelam itu adalah kasus hilangnya Wiji Tukul atau Wiji Widodo yang diduga dihilangkan atau dibunuh pada masa rezim Orde Baru atau masa di mana Soeharto berkuasa. Alih-alih kasus hilangnya Wiji Tukul mendapatkan keadilan, justru sampai saat ini kasusnya belum menemukan titik terang. Tetap ada dan berlipat ganda. Wiji Tukul diduga diculik oleh segerombolan militer sejak terjadinya perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru pada tahun 1998. Lalu, bagaimanakah kisah pergerakan dan misteri hilangnya Wiji Tukul pada masa rezim Orde Baru? Namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Sungguh enak hidup di televisi, tak ada bau, tak ada kecemasan, tak ada keributan. Wiji Widodo atau Wiji Tukul merupakan sosok sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul, begitu sapaan akrabnya, dikenal sebagai salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik becak, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Tukul pernah bersekolah di SMP Negeri 8 Solo dan melanjutkan pendidikannya hingga kelas 2 di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan Tari. Sejak kecil, Tukul dinilai disiplin dan mandiri. Namun, saat dia masih SMP, memutuskan untuk berhenti sekolah karena kesulitan keuangan. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan koran, menjadi calo tiket bioskop, dan pernah menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel di Solo. Kuterima kabar dari kampung, rumahku kalian geledah. Aku punya satu puisi tentang Tai. Kemerdekaan itu nasi, kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi Tai. Seiring berjalannya waktu, melalui teman sekolahnya, Tukul bergabung dengan kelompok teater Jagalan Tengah atau Jagat. Di mana-mana moncong senjata berdiri kagak. Karena keprihatinan sosok Tukul yang pada saat itu dalam kondisi status sosial ekonomi yang rendah dan penindasan rezim Orde Baru yang represif kala itu, bersama teater Jagalan Tengah, akhirnya Tukul melahirkan karya kritik pedas yang berupa puisi dengan nada suasana emosional yang kompleks. Puisi Tukul ini bercampur antara kebahagiaan dan kegetiran, rasa haru sekaligus protes kuat. Karena suara dan rakyat kecil yang dirampas,
Puisi Tukul ini berisi perlawanan rakyat kecil hingga seruan pemberontakan dan keberanian. Dengan begitu, Tukul menjadi bagian dari rakyat kecil yang suaranya melahirkan keberanian dan perlawanan rakyat kecil terhadap rezim yang menindas kala itu. Pada dasarnya, Tukul merupakan sosok suara akar rumput di bawah kekuasaan yang memiskinkan mereka. Dia tumbuh dalam didikan sastra dan budaya secara otodidak dan mandiri. Kali pertama dia sadar bahwa karya sastra bisa membuat cemas suatu rezim. Pada tanggal 17 Agustus 1982 misalnya, Wiji Tukul saat diundang membacakan puisi di perayaan kemerdekaan, Tukul menyindir pemerintah dengan sindiran, kemerdekaan ini sebenarnya hanya dinikmati segelintir orang yang akhirnya mitos belaka. Karena itulah Wiji Tukul dan keluarganya menerima berbagai teror. Itulah pertama kalinya dia mengalami tindakan represif. Tetapi perlawanan Tukul masih terus berjalan. Saya memimpin demonstrasi 14. Saya memimpin demonstrasi 14. 1.000 pekerja pabrik, 1.000 pekerja pabrik. 14.000 orang. Pabrik berhenti. Produksi kain di dalam teladan dan para pemerintah mendukung rejim berhenti. Mereka mungkin takut telanjang lalu memopor mata saya. Wiji Tukul bukan hanya sosok yang melahirkan sebuah karya puisi. Dia juga melahirkan berbagai aksi perlawanan terhadap rezim Orde Baru di berbagai tempat. Pada tahun 1992, sebagai warga Jagalan Parung Sawit, Tukul ikut serta dalam demonstrasi menentang pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil PT Sariwarna asli Solo. Kemudian pada tahun 1993-an, Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Dia menjadi pimpinan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau JAKER. Organisasi JAKER ini merupakan organisasi yang melawan pemerintahan represif Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Tidak berhenti sampai di situ, perlawanan Wiji Tukul masih terus berlanjut. Pada tahun 1994 terjadi aksi massa petani di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang menjadi pimpinan massa dan melakukan orasi itu dipukuli militer. Nyalinya yang tidak takut mati berlanjut di tahun 1995. Tukul lagi-lagi menjadi penggerak demonstrasi besar aksi protes karyawan PT Seritek. Kala itu Tukul dipukuli aparat sampai cedera pendengaran dan nyaris buta. Dia harus merelakan cacat matanya karena dibenturkan ke sebuah mobil. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 22 Juli 1996, Tukul berangkat ke Jakarta. Dia turut menggabungkan JAKER dengan beberapa organisasi lain, salah satunya Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Di struktural PRD, Tukul adalah ketua divisi propaganda dan editor suluh pembebasan maupun suplemen kebudayaan partai. Dalam pergerakannya, para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 undang-undang politik, undang-undang anti-subversi, undang-undang pokok pers, dan dui fungsi ABRI. Dalam perumusan deklarasi partai, Tukul beberapa kali menyela rekan kerjanya yang menyampaikan pendapat teoritis atau mengawang-awang. Kala itu
mata kanan dan kantung matanya masih terluka akibat terkena pukulan senjata tentara kala memimpin pemogokan buruh PT Sritek Sukoharjo, Jawa Tengah di akhir tahun 1995. PRD yang baru saja tumbuh sebagai partai baru, tidak berselang lama partai PRD menjadi incaran kaum loyalis Soeharto. Tepatnya pada tanggal 27 Juli 1996, kelompok pro Soeharto menyerang kantor pusat PDI atau Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saat itu, Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Penyerangan ini menghajar para aktivis pro-demokrasi termasuk para penggiat PRD yang mendukung Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Soeharto yang berkuasa kala itu tidak tinggal diam. Kubu PDI boneka Soeharto berupaya menggagalkan rencana tersebut dan merebut kantor partai. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan peristiwa 27 Juli. Setelah perkelahian terjadi selama sekitar 2,5 jam, kubu Suryadi akhirnya berhasil menduduki kantor DPP PDI. Korban berjatuhan dari dua kubu, baik luka berat. Akibat kerusuhan Kuda Tuli ini, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan kerusuhan itu mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Tetapi pemerintahan rezim Orde Baru justru menjadikan PRD sebagai kambing hitam atau dalang di balik serangan Kuda Tuli. Otomatis PRD tertuduh sebagai dalang dalam peristiwa Kuda Tuli. Karena tuduhan itulah PRD dicap sebagai partai terlarang. Imbasnya, seluruh pentolan PRD diburu aparat keamanan termasuk Wiji Tukul. Kondisi ini yang nantinya mengakibatkan Wiji Tukul dihilangkan. Rumahku kalian geledah, buku-bukuku kalian jalan. Karena Wiji Tukul menjadi buronan pemerintahan, pada tanggal 5 Agustus 1996, rumah keluarga Tukul didatangi oleh aparat kepolisian wilayah Surakarta. Seisi rumahnya termasuk perpustakaan pribadi dan koleksi kaset lagu diobrak-abrik dan dirampas aparat. Karena menjadi buronan pemerintahan, Tukul harus sembunyi-sembunyi untuk menemui keluarganya. Untuk bertemu keluarganya, Tukul kerap menginap di Hotel Rajasa, Magelang. Hotel ini hanya memiliki 10 kamar. Setiap menginap, Tukul memilih kamar nomor 8. Nomor 8 ini mengingatkan pada sandi Letjen Prabowo Subianto. Kode nomor 8 menjadi milik Prabowo sejak menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dari bulan Desember 1995 hingga 20 Maret 1998. Dalam laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM pada tahun 1997 hingga 1998, Prabowo diduga membuat perintah langsung dan tertulis kepada Kolonel Hairawan, Komandan Grup 4 Kopassus, untuk membentuk apa yang disebut tim Mawar.
Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto, juga para serdadu tim Mawar, mengharuskan Tukul berpindah-pindah tempat persembunyian. Untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 anggota. Karena tindakan tim Mawar yang menculik dan menghilangkan 23 aktivis, pemuda, dan mahasiswa ini, Jenderal Wiranto akhirnya memecat Prabowo Subianto dari jabatannya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, setelah lengsernya rezim Orde Baru dan negara Indonesia bergerak dalam jalur demokrasi, muncullah sebuah informasi yang sudah lama dibungkam. Tercatat ada 12 orang yang dinyatakan hilang. Sementara kabar Tukul menghilang diketahui belakangan. Dia menjadi bagian ke-13 korban penghilangan paksa oleh rezim Soeharto menjelang keruntuhannya. Pada tahun 2000, keluarga dan kalangan penyintas melaporkan nama-nama sanak keluarga yang diculik kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Sampai sekarang, usai gelombang penculikan ke-13, nama orang hilang ini belum ditemukan. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bukan Catatan hitam dan berbagai tindakan represif maupun aksi teror yang dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap suatu kelompok maupun individu tanpa adanya peradilan adalah sejarah gelap yang tidak boleh terulang dalam praktek kenegaraan kita. Karena negara yang bermartabat tidak seharusnya menyiksa, memenjarakan, meneror, hingga membunuh warganya sendiri dengan teror dan tuduhan yang tidak pernah terbukti di peradilan.